Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahasiswa Desa. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai group coordinator 4 ya. Nah, sebelumnya kita sudah bisa menampilkan view halaman kita seperti ini. Ada halaman about, mahasiswa, dan dosen. Nah, dosen ini belum ada ya. Kita akan gunakan dosen. Nah, tetapi kita mendapatkan masalah ya di viewsnya. Coba kita perhatikan, kita buka VS Code kita, dan jangan lupa ya, setiap pertemuan itu jalankan servernya ya. Jangan lupa dijalankan servernya, PHP Sparkshop ya. Nah, ini untuk menjalankan aplikasi kita. About, kita buka mahasiswa juga. Nah, sini adalah letak masalahnya, yaitu kita melakukan duplikasi. Duplikasi itu yang mana? Yang ini ya. Untuk halaman dari sini sampai body, bahkan sampai navbar ini sama dengan di sini kan. Bot juga punya, navbarnya punya, dan mahasiswa juga punya, sama. Nah, masalahnya itu ketika kita menambahkan hal yang baru, misalnya contohnya kita menambahkan menu baru di bawah, misalnya kita menambahkan menu baru, tentu kita harus ubah juga di about dan di mahasiswa. Nah, itu merepotkan ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar membuat template untuk halaman kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, pertama kalian di views, kalian buat folder baru, kita buat namanya templates, ada S-nya. Kemudian di templates kita buat file namanya index.php. Nah, di index.php ini isinya apa? Isinya ya udah, isinya yang semua ini. Nah, kita paste. Nah, ini kita tahu bahwa halaman ini nanti akan dipakai di setiap halaman, di about, home, mahasiswa gitu kan. Nah, yang berbeda adalah di bagian sini. Nah, kalau home kan tulisannya sama datang, kalau about us, di index, di mahasiswa nanti daftar mahasiswa kan, yang berbeda cuma sini aja, sisanya sama. Nah, gimana kalau kita gunakan template ini saja? Nanti di home, about, mahasiswa kita panggil templatenya. Nah, itu caranya adalah pastikan kalau sudah paste ini templatenya. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian tempat berbeda yang berubah-ubah halamannya, kita hapus ini. Nah, kita buatkan pembatas ya. Misalnya di sini kontennya lah, akhir konten. Nah, di sini kita buat sebuah section di coordinator. Kalian buka PHP echo, ingat sama dengan ini artinya echo ya. Kita panggil $this render section, buka kurung. Nah, di dalamnya kita kasih tahu nih sectionnya namanya apa. Misalnya saya mau kasih konten. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita bisa gunakan template ini. Nah, gimana caranya? Kita contohkan di home ya. Nah, ini jadi sekarang kita sudah tidak gunakan ini lagi, kita hapus semua. Nah, pertama kita extend dulu ke templatenya, kita panggil templatenya. Nah, caranya buka PHP echo, terus $this, kita extend. Nah, seperti ini. Kita extend kemana? Ke template kita, itu di templates .index. Jadi kita bisa tulis templates/index. Nah, terus di bawahnya kita akan tentukan, kita akan menulis di sini kan, di kontennya. Udah, kita panggil section kontennya. Jadi di sini $this section
Nah, nama sectionnya apa tadi? Content. Seperti ini. Nah, di akhir kita tutup sectionnya. $this and section. Nah, seperti ini. Baru di tengah-tengah ini sectionnya kita buatkan halamannya tersendiri. Misalnya di home tadi kita H1 sama datang disiapkan. Kayak gimana kalau kita buat kontainer ya. Kalian kalau buka pakai VS Code untuk membuat kelas, kalian tekan titik kontainer. Nah, seperti ini, terus tab ya. Kalau udah muncul yang ini, kalian ketik tab. Ntar kita buat row untuk baris dan buat kolom. Nah, dalam kolom kita buat H1 atau kita pakai display ya. H1 titik display 4 atau kita pakai 5. Kalau ini artinya kita akan buat tag H1 dengan kelas display 5. Nah, seperti itu. Kita tulis selamat datang di, misalnya kita pisah H1 lagi dengan kelas display 5 di sistem informasi akademik. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba refresh halaman home-nya. Nah, otomatis berjalan tanpa kita harus membuat struktur HTML ya. Jadi seperti ini cara memanggil template-nya. Ini biar enggak mepet atas dan biar ke tengah, kita kasih di kontainernya ini margin top 5, 3, 4 misalnya. Dan kita kasih text center untuk row-nya. Jadi ini ke tengah nanti. Nah, seperti ini. Ini untuk halaman home-nya. Kalau kita ke about, nah about ini masih menggunakan struktur HTML ya. Nah, ini kita akan hapus dan kita buka, kita extend dan gunakan templates, index. Selanjutnya kita buka section di sini, buka PHP echo section content, dan kita akhiri dengan this and section. Nah, kita buat container dengan margin top 4. Kemudian di sini kita buat row dan kolom. Kita buat satu display 5 about us. Seperti ini. Kita coba refresh. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya misalnya kita buat di bawah row baru, kita buat kolom. Misalnya ini adalah kata-kata random lah. Oke, kita gunakan lead ya, kelas lead. Power misalnya 50. Ini untuk membuat kata-kata atau paragraf random ya. Ketik lorem terus angkanya mau berapa kata, tekan tab, kita refresh. Nah, maka akan tergenerate. Ini biar enggak terlalu full, kolomnya kita ubah menjadi misalnya MD5 biar dibagi 2, bagi 5 kolom maksudnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau menurut kalian kurang ya kalian main-main di sini ya kolomnya. Batasnya itu 12 ya. Misalnya 7 atau berapa gitu ya. Oke. Selanjutnya di mahasiswa juga kita akan hapus ini. Dan kita buat extend lagi. Kita extend ke templates dan index. Kita buka PHP lagi, this section content. Kita echo lagi, akhiri sectionnya.
section. Nah, kita buat container dengan margin top 4 tadi. Nah, ini nanti kita akan row, kolom, H1 display 5. Kita buat daftar mahasiswa Universitas XYZ misalnya. Oke, kita klik mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah semuanya, kita udah menggunakan template ya. Jadi ketika kita ingin menambah menu atau apa gitu yang berbeda, tinggal kita ubah di templatenya aja. Jadi misalnya dosen kita nggak perlu nih, nah cukup kita hapus di templatenya, maka otomatis dosennya hilang, menu dosen hilang. Nah, keyboard juga hilang, nggak ada, mahasiswa juga nggak ada menu dosen. Nah, itu cara menggunakan template ya. Nah, sekarang bahkan kita bisa memparsialkan atau nah misalnya ini navbar ini, misalnya kita ingin buatkan di parsial baru, kita bisa gunakan di template buat file namanya navbar.php. Nah, jadi navbar ini kita cut, atau ini dari ini sampai sini, jangan komentarnya kita cut. Nah, ini kita cut, kita pindahkan ke navbar.php, kita paste itu, kita paste. Nah, jadi navbar memiliki halamannya tersendiri, tinggal kita panggil navbarnya di sini. Jadi kalau kita nggak panggil, nanti ini nggak ikut navbarnya, kosong. Nah, supaya kita bisa gunakan navbar, kita panggil sini. Cara manggilnya itu kita buka PHP. Nah, $this. Sekarang bukan render section, tetapi kita include. Nah, kita include apa? Navbarnya. Masuk ke template, kita panggil navbar. Nah, seperti itu. Coba kita refresh. Nah, otomatis terpanggil navbar. Jadi kalau kalian ingin mengubah sesuatu di navbar, ya kalian ke navbar, nggak perlu ke templatenya saja gitu ya. Misalnya kalau kalian punya footer, sidebar, kalian bisa masukkan ke file lain gitu. Nah, begitu cara membuat sebuah layout atau template memecah bagian-bagian yang tertentu ya. Nah, sekarang misalnya karena kita akan membuat sebuah daftar mahasiswa, gimana kalau di sini nanti kita akan buatkan tabel ya. Kita ke get bootstrap dulu untuk menggunakan datanya, gunakan tabel. Nah, kalian ke docs, kalian cari kita gunakan tabel nanti untuk menampilkan data-data mahasiswa. Nah, yang pertama ini kalian copy saja, terus kita paste di ini, kita close semua ya, Ctrl K W biar ke close. Kita fokus ke indeks mahasiswa. Nah, di sini kita rapikan. Nah, kita kasih judul sini ya. Ini adalah judul halaman. Ya, kita buat di sini tabel data mahasiswa. Ini kita paste ya. Tapi sebelum paste kita buat row dulu, terus kolom. Nah, sini kita paste dengan kolom. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah seperti ini. Kita cuma butuh satu data saja dulu. Ini ntar kita tambahkan sini. Ini adalah nomor. Ini nanti kita akan berikan name, nama, kemudian prodi. Ini ada alamat, sama nomor HP. Nah, misalnya kita akan buat data mahasiswa seperti itu. Dan TR ini kita tutup dulu, kita cuma butuh satu. Nah, ini kita hapus TR ini 1, 2. Nah, yang 2 ini kita hapus. Kita coba lihat hasilnya.
Jadi 23 ini kosong. Nah ini misalnya kita tambahkan misalnya data statisnya, ini untuk NIM misalnya 20.045, nama, prodi, teknologi informasi, alamat, tengah, pemutaran, nomor HP, sanggupan. Nah misalnya seperti ini. Nah seperti ini, kita ingin tampilkan data mahasiswa seperti ini, tetapi ini masih statis ya, masih kita buat manual di sini. Nah biasanya di sini kita ada aksi ya, untuk ada bisa tombol ubah, detail, dan hapus mahasiswa. Ini kita buat tag A, kita kosongkan dulu hrefnya, misalnya ini untuk detail. Nah kita copy yang ini, kalian untuk mau copy baris ini tekan shift alt bawah. Nah lagi satu shift alt bawah, misalnya ubah dan hapus. Kita refresh. Nah sini kita bisa lihat detail dari mahasiswa, ubah dan hapus. Ini biar ada tombol kita tambahkan kelas ya. Ini kita kasih kelas, ada di besar namanya BTN spasi BTN detail. Ini kita kasih primary warna biru. Coba kita lihat. Nah seperti itu. Untuk ubah kita copy aja yang ini, kelasnya kita copy, kita ubah jadi, kalau ubah kita kasih sukses atau info saja, dan kelas hapus kita kasih warna merah danger. Kita refresh. Nah seperti ini, kita bisa tekan detail, nanti masuk ke detail mahasiswa yang kita tekan, ubah, kita ubah mahasiswanya, kemudian kita hapus. Selanjutnya di atas, di bawah daftar ini saya ingin buatkan tombol untuk tambah mahasiswa. Nah di bawah ini misalnya tombol tambah data, kita bikin row, kolom, kemudian kita bikin tag A, kita kosongkan dulu, tambah data mahasiswa. Kita bikin kelas lagi, BTN warna apa ya, sukses, video. Kita lihat hasilnya. Nah sudah. Nah ini belum berjalan tapi ya. Nah, nanti ini masih statisnya, masih manual, kita tulis datanya. Nanti kita akan bekerja dengan model untuk menampilkan data, tetapi itu belum dulu. Tetapi di sini kita memiliki masalah nih. Kalau saya ke about, lihat di bagian sini atas ini. Nah ini masih home semua ya, mahasiswa juga. Saya tekan mahasiswa, titelnya home. Nah itu kita akan ubah. Nah cara ubahnya, kita ke templates kemudian di index. Nah di sini karena yang dijalankan ini ya. Nah gimana caranya? Kalau kita ke mahasiswa, yang nampil ada mahasiswa, ke bot ya bot. Nah kita bisa mengirimkan data di controller. Coba kalian masuk ke controller home. Nah di sini sebelumnya kita sudah, ntar ini kita hapus, ini kita nggak gunakan lagi. Nah sebelum return kita menambahkan data, karena view ini bisa menambahkan data kan. Nah sini kalau saya tekan ketik koma, nah array data dia siap menampung data apapun. Jadi kita buat dulu di sini data bisa berupa array seperti ini, kita buat. Nah kemudian di dalamnya kita buat misalnya title, dan kita isikan misalnya ini untuk about, kita tulis about. Nah kalau home kita copy ini, kita paste ini untuk home. Nah sekarang ini belum kepake, kita kirimkan ke view-nya. Nah setelah home kita kirimkan $data. Nah seperti ini. Nanti
nanti data apapun yang di dalamnya akan terkirim ke sini, dan datanya terkirim ke view home. Sama di about juga kita $data. Sekarang di mahasiswa controller, saya kita kirimkan juga, kita paste ini untuk mahasiswa. Nah, tambahkan koma $data. Sekarang kita sudah kirimkan data nih, tinggal ke templates, kita ubah home ini menjadi, kita buka tab PHP Echo, kita panggil, kita akan kirimkan title. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini mahasiswa, nah otomatis menjadi mahasiswa. About juga otomatis jadi about, begitu juga ke home. Nah, sudah otomatis nih. Satu lagi juga nih, ini kan kalau saya ke mahasiswa, tapi yang aktif adalah home. Ini kan warna terangnya ke home. Gimana kalau saya ingin ke mahasiswa, nanti mahasiswanya ini tidak redup tapi terang. Nah, di sini kita bisa gunakan di navbar berarti ya. Kita ke navbar. Nah, dia terang karena menggunakan aktif ini. Nah, coba saya pindah aktif ini ke about sini, kelas. Di kelas about saya refresh, maka yang aktif adalah about, padahal kita di mahasiswa. Nah, di sini kita bisa gunakan perkondisian di kelas Naflink ini. Nah, caranya gimana? Ini kalian di setelah Naflink ini spasi, kita buka tag PHP Echo, kita tutup. Nah, di dalamnya kita gini, kan kita tahu bahwa yang berbeda itu kita kirimkan data title kan. Nah, gimana kalau kita gunakan perkondisian seperti ini? Jika $title ini di bagian home dulu ya, title itu sama dengan home. Nah, jadinya kalau dia membandingkan apakah title yang dikirimkan itu adalah sama dengan home, kalau iya tanda tanya, kalau benar kita kasih kelas aktif, kalau enggak ya kosong gitu. Begitu juga di about sama mahasiswa, kita copy ini sampai sini bentuknya. Setelah Naflink kita spasi, terus kita paste. Nah, ini untuk about. Kemudian mahasiswa juga kita spasi, ini untuk mahasiswa. Nah, seperti itu. Kalau kita tes sekarang, harusnya bisa. Nah, mahasiswa udah benar ke about. Nah, aboutnya nyala, ke home-nya juga nyala. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu cara kita belajar views layout, membuat template untuk memisahkan bagian-bagian tertentu ya, biar tidak terjadi duplikasi struktur HTML-nya. Oke, mungkin cukup ini saja tentang view layout. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.